Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penonton setia, Bapak Ibu guru, penonton setia channel FF Privat. Kali ini untuk teman-teman yang sudah melalui simulasi mengajar dan merasa nilainya belum maksimal ya. Karena kan pasti teman-teman bisa merasakan ya, apakah saat mengajar atau saat tanya jawab itu sudah maksimal atau belum. Kali ini channel FF Privat akan membahas bagaimana jika nilai simulasi mengajar rendah, apakah masih ada kemungkinan bisa lulus di tahap kedua ya. Bagaimana jika nilai simulasi mengajar rendah? Apakah masih mungkin lulus guru penggerak? Karena lulus tahap kedua itu sama dengan lulus guru penggerak. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Namun sebelum itu, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Eva Privat atau selama ini hanya menonton video dari channel Eva Privat tapi belum subscribe, silakan untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami. Nah, bagaimana penilaian simulasi mengajar? Nah, pada penilaian simulasi mengajar itu perlu saya jelaskan bahwa rentang penilaiannya itu mulai dari paling rendah 0 dan paling tinggi 4. Yang dimaksud dengan 0 itu ini adalah lemah ya. Ini lemah. Kemudian ini terbatas. Jadi kompetensi yang ditunjukkan itu terbatas ya. Kemudian 2 itu adalah sedang. 3 itu adalah kuat. Dan 4 itu adalah luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, mengapa saya memberikan tanda merah ya pada 0 dan 1 sedangkan hitam 2, 3 dan 4? Karena menurut saya ketika kita berada di angka 2, 3, 4 ini adalah nilai aman ya. Nilai aman atau nilai yang kemungkinan akan membuat kita lurus. Nah, kalau kita ada di memperoleh nilai 0, 1 ya, maka ini akan sulit ya. Sulit untuk lulus. Nah, meskipun saya pikir kalau sudah ikut simulasi mengajar ya tidak mungkin akan diberi nilai 0 ya. Ini menurut saya ya. Jika sudah ikut ya tidak mungkin nilai 0 ya. Kecil kemungkinan 0. Kecil kemungkinan nilai 0 ya. Kemungkinan untuk dapat 0. Karena kalau dapat 1 ya, itu artinya kan sudah sangat rendah nilainya ya, sangat rendah gitu. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan nilai 2. Kalau kita memperoleh nilai 1 atau 2, nah, ini bagaimana memperbaikinya? Nah, bagaimana memperbaiki? Ya. Bagaimana memperbaiki? Ya. Kalaupun sudah dapat 3 juga ya harus tetap hati-hati ya, karena nilai tahap 2 itu akan digabung dengan nilai wawancara gitu ya. Kabar baiknya ya, ini kabar baik dan kabar buruk juga sebenarnya ya. Nah, kita lihat untuk penilaian tahap kedua ya. Untuk penilaian tahap kedua ini biasa disebut juga SMWW. Kenapa disebut SMWW? Karena nilai simulasi mengajar itu akan digabung dengan wawancara ya, sehingga kalau simulasi mengajar rendah, maka solusinya adalah perbaiki nilai wawancara ya. Atau jika simulasi mengajar tinggi ya, yang saya maksud dengan kalau rendah itu saya maksud adalah 0, 1, 2 ya. Itu 2 juga masih termasuk rendah. Kalau tinggi itu adalah 3 dan 4. Nah, pertahankan ya. Pertahankan di wawancara. Karena meskipun nilai simulasi mengajar tinggi, kemudian nilai simulasi mengajar rendah ya, ini apakah 1 atau 2 ya, maka ini otomatis kemungkinan bisa tidak lulus juga gitu ya, karena nilainya digabung. Sehingga boleh saya bilang mekanisme perhitungan nilai pada tahap kedua yang menggabungkan simulasi mengajar dan wawancara itu bisa menjadi berita baik ya, atau juga berita buruk
ya, seperti itu ya. Tapi yang terbaik tentu saja adalah mekanisme yang terbaik tentu saja adalah simulasi mengajar tinggi. Inilah yang tentu saja kita harapkan, plus plus wawancara juga tinggi. Nah, ini jaminan lulus juga tinggi. Ini yang kita harapkan. Namun jika ternyata teman-teman terlanjur simulasi mengajar rendah, maka harus perbaiki wawancara. Untuk teman-teman yang baru pertama kali ya atau belum melakukan simulasi mengajar, silakan dicek nanti video-video kami di deskripsi ya. Di deskripsi video ini akan ditampilkan tutorial-tutorial atau tips dan trik untuk memperoleh nilai tinggi di simulasi mengajar. Nah, sekarang solusinya tentu saja adalah penilaian satu wawancara. Perbaiki penilaian satu wawancara ya. Untuk penilaian satu wawancara itu mulai, kalau tadi simulasi mengajar 1 2 3 4 5. Nah, ini kalau tadi simulasi mengajar itu 0 1 2 3 4. Nah, ini dimulai dari 1 2 3 4 5 untuk penilaian wawancara. Usahakan Bapak Ibu dapat nilai 3 4 5 ya. Nah, untuk yang satu itu sama seperti tadi. Satu ini maksudnya lemah. Ya. Maksudnya lemah itu adalah perilakunya tidak efektif karena ini wawancara ya. 2 itu adalah terbatas. Sama seperti tadi ya. Kemudian 3 itu sedang. 4 itu kuat. Dan 5 itu luar biasa. Nah, kalau teman-teman ini nilai 1 2 ini juga nilai rendah nih ya. Jangan sampai Bapak Ibu memperoleh nilai 1 2 di wawancara ya. Nilai rendah. Usahakan dapat 3 4 5. Tapi kalau simulasi mengajarnya rendah, nah maka usahakan dapat 4 ya. Bagaimana cara usahakan dapat 4? Nah, silakan nonton video kami ya. Nanti ada juga karena untuk menjelaskannya tidak cukup waktu yang cukup singkat, harus ada video sendiri untuk membahas ini gitu ya. Nah, bagaimana sendiri mekanisme penilaian wawancara ya? Nah, mekanisme penilaian wawancara itu sederhana. Untuk nilai 1 dan 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini dibagi seperti ini. Ini istilahnya memenuhi ya. Memenuhi apalah istilahnya, syarat lah. Memenuhi syarat. Ini melebihi syarat. Melebihi syarat. Ini tidak memenuhi syarat. Nah, begitu mekanismenya. Bagaimana cara kita berada di poin 3? Ini saya bagi seperti ini ya. Ya, ini untuk dapat ini harus ada perilaku efektif yang ditunjukkan, tunjukkan sesuai rubrik. Jadi nanti rubrik itu ada list perilaku ya. List perilaku. Jadi kalau perilaku kita sudah memenuhi ini di list rubriknya, nah maka kita sudah bisa dapat 3 ya. Kalau misalkan di list perilakunya misalkan ada 10 perilaku ya. Kemudian kita sudah menunjukkan 6 sesuai ya, 6 sesuai. Maka ini sudah dapat 3 ya. Nah, kalau untuk ini maka kurang dari 5. Kurang dari 5 perilaku. Maka ini dapat 1 atau 2. Nah, lebih dari 6 maka bisa dicek ke sini. Ini lebih dari 6.
Nah, begitu penjelasannya secara sederhana Bapak Ibu ya. Tapi untuk Bapak Ibu yang mau tahu lebih jelas mekanisme penilaian wawancara ya, termasuk dengan perilaku-perilaku yang dimaksud ya, maka silakan tonton nanti video kami di deskripsi yang saya tampilkan nanti di deskripsi video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga Bapak Ibu sehat dan lulus calon guru penggerak angkatan ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.